Iya, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, izin kami mengupdate situasi di Jawa Barat. Banyak perkembangan yang insya Allah baik. Kami laporkan bahwa pelaksanaan PSBB untuk wilayah Bandung Raya sudah siap 100%, akan dilaksanakan di hari Rabu dini hari tanggal 22 April besok. Pak Kapolda, Pak Pangdam 3 Siliwangi dan jajaran dalam 5 wilayah Bandung Raya ini sudah menyiapkan titik-titik pengamanan, kemudian persiapan penegakan disiplin bagi yang melanggar, kemudian juga dilaporkan kelebihan PSBB Bandung Raya. Bantuan sosialnya sudah dikirim sebelum PSBB dilaksanakan. Kalau di Bodebek, bantuan sosial dari provinsi berbarengan, tapi kalau Bandung Raya 4 hari lebih awal sudah dikirimkan ke mereka-mereka yang berhak. Saya sampaikan dalam hari ini, kami tadi juga rapat dengan DPRD, anggaran untuk Jawa Barat untuk penanganan COVID ini sekitar 7,9 triliun sudah disepakati, terdiri dari 2 triliun sekian untuk kurang lebih membeli peralatan dan darurat kesehatan, kemudian mendekati 5 triliun untuk bantuan pangan dan tunai. Kami laporkan juga Jawa Barat penuh dengan inovasi. Alat ventilator bikinan ITB sudah disetujui oleh Kemenkes. Kalau bisa sudah diproduksi, maka cerita-cerita kekurangan ventilator yang memang dengan kondisi sekarang mahal sekali, dari 300 sampai 600 juta, bisa hanya 12 juta rupiah, sehingga kami akan memproduksi, mendorong ITB sebanyak-banyaknya untuk kami sebar ke rumah sakit rujukan. Di Jawa Barat saya laporkan, selain rumah sakit, pasien-pasien positif COVID sudah bergeser ke non rumah sakit, salah satunya BPSDM di Cimahi, kemudian di Cikarang, Bekasi, dan tempat-tempat lainnya. Dan ini mengindikasikan kami terus melakukan persiapan-persiapan terkait apa yang kita kategorikan darurat. Kemudian saya melaporkan dari hampir 90-an ribu rapid test yang disebarkan, positif 1.200-an. Kemudian rasionya ternyata dari segitu ada 10% yang confirm positif melalui PCR. Jadi artinya kebijakan di Jawa Barat sekarang pengetesan masif khusus untuk PSBB akan menggunakan PCR secara maksimal, karena kami punya kapasitas melompat dari 140 sampel per hari menjadi 2.000 sampel per hari. Maka tes swab ini akan kita intensifkan di zona PSBB di 10 kota kabupaten. Keberhasilan PSBB ini adalah digunakan tes masif bersamaan sehingga menghasilkan peta persebaran yang bisa dikendalikan. Nah, kita bertekad tim gugus tugas Jawa Barat harus jadi percontohan kesuksesan PSBB. Oleh karena itu, tindakan tegas dari kepolisian TNI sudah dikomitmenkan oleh Pak Kapolda dan Pangdam 3 Siliwangi. Kemudian lain-lain persiapan Karawang dan Kota Sukabumi sedang dikaji sebagai usulan PSBB selanjutnya untuk menguatkan pemutus rantaian dari persebaran COVID-19 ini. Kemudian juga hari ini kami akan rapat dengan Wali Kota Bupati untuk finalisasi data penerima, kurang lebih akan mendekati 8 juta kepala keluarga yang akan dibantu. 8 juta ini artinya hampir 2/3 jumlah kepala keluarga di Jawa Barat. Itu begitu besarnya jumlah keluarga yang akan dibantu. Kombinasi APBN, APBD provinsi dan kota, insya Allah lebih dari cukup, sehingga pada warga yang merasa terlewat, pada RW yang masih melakukan survei, diberi waktu sampai tanggal 25 bulan April untuk memperbaiki dan memastikan yang KTP lokal dan perantau yang KTP non lokal
masuk dalam daftar yang akan dibantu pemerintah. Saya kira itu kurang lebih laporan minggu ini di Jawa Barat. Ada pertanyaan sekarang? Aku deh, baik Pak, saya John dari TV One. Sekarang menangani evaluasi dari PSBB Bodebek ya. Evaluasi dari Bodebek, dan karena itu masih ada sedikit kendala, maksudnya masih ada banyak yang warga yang melanggar. Nah kemudian ini tadi Bapak bilang kan sanksi tegas, tapi sanksi tegas sampai saat ini kan masih menerawang, maksudnya nggak jelas gitu loh. Maksudnya polisi harusnya sebatas apa bisa melakukan, atau TNI harus melakukan seperti apa tindakannya, tapi agar masyarakat tuh ada kesadaran gitu Pak. Karena saat ini kan ya cuma push up atau cuma apa gitu. Boleh nggak tindakannya lebih tegas dari pihak TNI tersebut? Terima kasih. Ya, jadi Pak, PSBB ini kan barang baru ya, jadi tidak ada contohnya sebelumnya. Jadi harus kita pahami setiap hari dinamikanya selalu ada. Kita mencari cara-cara yang masih manusiawi, karena pelanggaran itu terbagi dua kan. Pelanggaran karena memang niat melanggar, atau pelanggaran karena memang ada emergensi, situasi yang belum perfect. Saya terus terang masih memahami kenapa, karena bantuan sosial dari pusat ini belum, dan dari kami belum sepenuhnya hadir di dapur-dapur warga-warga yang mungkin terdampak, sehingga mereka dengan alasan harus mencari hal-hal harian itu masih terjadi kendala. Kalau di jalan-jalan protokol, saya laporkan dan saya terima laporan relatif sudah jauh lebih baik. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang padat, memang masih ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu di rapat ini tadi saya sampaikan, evaluasi Bodebek ini harus diperbaiki dan hasilnya dijadikan SOP protap Polda Jabar juga, supaya Bandung Raya belajar dari Jakarta, belajar dari evaluasi Bodebek, sehingga menghasilkan PSBB terbaik di Republik ini, kira-kira begitu. Hasilnya seperti apa? Kita akan ada evaluasi harian, evaluasi mingguan. Harapannya akhir dari 14 hari. Ujung dari PSBB kan sebenarnya kita menemukan peta kan, makanya kuncinya tes masif. Jadi akhir 14 hari kalau petanya menyatakan ini ketemu dan bisa dikendalikan, kita bisa merilekskan PSBB. Tapi kalau petanya belum ketemu, masih polanya persentase kenaikan tinggi, tentu kita perpanjang dari 14 hari menjadi 14 hari berikut. Saya kira itu kurang lebih evaluasi. Cukup ya? Terima kasih ya Tudor. Assalamualaikum. Oh,